Bongkar semua rahasia pinjaman online. Ini hal yang sangat miris sekali teman-teman semuanya, di mana bisnis pinjaman online ini mencatat laba bersih mencapai 4,4 triliun di tahun 2023. Ini menjadi hal yang sangat miris, di mana pinjol itu orang-orang gede di sana selalu dapetin uang mencapai sebesar itu 4,4 triliun, sedangkan kita para nasabahnya boro-boro untuk makan aja susah, mau beli barang yang harganya murah aja susah, sedangkan kita selalu membayar uang ke mereka, kita selalu ngasihin uang ke mereka. Ini saya mau bongkar rahasia pinjaman online yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya bongkar rahasia pinjol terbaru tahun 2024, yang mana pinjol itu ternyata di tahun 2023 mendapatkan laba mencapai 4,4 triliun. Ini angka yang sangat fantastis, ini merupakan bisnis yang sangat luar biasa, di mana para pinjol-pinjol ini mendapatkan untung, mendapatkan cuan, mendapatkan uang yang sangat banyak dari kita-kita yang selalu tertindas, dari kita-kita yang tidak punya apa-apa, dari rakyat miskin yang selalu tertekan. Ini menjadi berita yang luar biasa banget, dan ini menjadi video yang menurut saya ya sangat bagus sekali untuk saya bahas. Kenapa? Karena ini unik banget ya teman-teman ya. Kita itu kan kasarnya, saya apa adanya aja. Kita itu melakukan pinjaman online, kita pasti ada bunga kan, ada admin, ada potongan dan yang lain sebagainya. Dimana para kasus pinjaman online yang melakukan pinjaman online itu rata-rata adalah mereka kaum menengah ke bawah. Nah, ini unik. Di saat orang kecil, orang miskin, orang yang rendah ekonominya selalu memberikan uang kepada mereka-mereka yang ekonominya sudah tinggi. Mereka orang kaya, mereka yang selalu dapetin untung dari kita, mereka yang selalu memeras uang kita. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya akan jadi video panjang. Mungkin kalian bisa skip-skip mana aja yang penting, tetapi insya Allah setiap detiknya video ini akan penting karena ini membahas tentang mindset kalian. Kenapa kalian itu mau aja ngasih uang ke orang lain yang sudah kaya, sedangkan keluarga kalian, sekitar kalian, orang-orang tersayang kalian itu masih dalam lingkup kemiskinan. Kalian aja masih miskin, terus kalian mau ngasihin duit hasil kerja keras kalian ini kepada para pinjol. Ini pertanyaan untuk diri kalian. Oke, di sini saya pengen bahas atau membahas sebuah artikel yang mana menjadi hal yang unik ya teman-teman semuanya. Ya, di sini langsung saja saya akan tampilkan teman-teman semuanya. Sebentar, saya mau merekam ini teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini saya ingin tampilkan ke teman-teman semuanya, ada yang namanya pinjol itu meraup keuntungan mencapai 4,4 triliun di tahun 2023. Kini industri pinjol rugi 135 miliar teman-teman. Nah, ini menjadi hal yang baru di tahun 2024 menurut saya, karena ini sendiri ya teman-teman. Ini tahun 2024 akankah menjadi kebangkrutan pinjol kalau kita akan terus eksis ya? Terus eksis yang namanya galbay pinjol. Nah, di sini akan bahas tuntas dulu ya teman-teman semuanya. Di sini saya bacakan, industri fintech lending atau pinjol merugi 136 miliar pada Januari tahun 2024. Nah, pinjol nih lagi rugi nih awal tahun 2024 kemarin Januari. Nah, sekarang kok baru diungkap sekarang Bang ya? Karena data itu kan harus direkap dulu baru nanti kita bisa update ya teman-teman semuanya. Nah, padahal bisnis pinjaman online ini mencatat laba 4,43 triliun sepanjang tahun 2023. Berdasarkan data statistik peer-to-peer lending periode Januari tahun 2024 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Industri pinjol mencatat laba setiap bulan selama tahun lalu. Laba terkecil pada tahun 2023 yakni 40 miliar dan tertinggi pada November yaitu 608 miliar. Ini angka yang sangat-sangat fantastis teman-teman semuanya, dimana setiap bulannya pinjol pada tahun lalu, tahun 2023, itu keuntungan paling kecil setiap bulannya adalah 40 miliar, yaitu pada Januari tahun 2023. Nah, di sekarang, Januari tahun 2024-nya, pinjol itu sedang merugi mencapai 135 miliar. Nah, ini perlu saya bahas. Kenapa? Kok bisa ya di tahun 2024 ini pinjol merugi? Apakah karena banyak yang galbay? Ternyata jawabannya enggak juga. Karena menurut
data yang galbay pinjol itu cuman masih 2% dari total yang pinjaman keseluruhan. Pinjaman keseluruhan yang ada di Indonesia itu mencapai 60 triliun, sedangkan yang galbay cuma 1,7 triliun. Dan di Januari ini atau Januari bulan tahun 2024 ini itu dia rugi 135 miliar. Nah, kenapa kok bisa rugi? Karena bisa saja, karena setiap tahun itu biasanya ada rekapan data dan yang lain sebagainya yang belum sinkron. Sama halnya pada tahun 2023, pinjol itu keuntungannya kecil di tahun Januari. Itu hal yang umum. Ketika awal tahun itu selalu mengalami keuntungan yang kecil atau sesuatu yang kurang enak. Bisa jadi 135 miliar ini sebenarnya datanya belum bener aja. Bisa jadi pinjol itu masih untung. Kenapa saya katakan seperti itu? Mana mungkin industri yang di tahun 2023 kemarin itu mendapatkan untung per bulannya paling kecil 40 miliar dan pada November kemarin paling tinggi dia itu bisa dapetin 600 miliar keuntungan laba. Labanya itu mencapai 600 miliar. Bayangkan kalian berpikir seperti ini. Kalian itu yang melakukan pinjaman online, apa kalian sudah punya mobil? Apa kalian sudah punya Pajero? Apa kalian sudah punya Alphard? Nah, yang jadi unik adalah ketika kalian itu melakukan pinjaman online, kalian selalu setor uang kalian, kalian bayar cicilan, kalian bayar bunga, kalian bayar admin, dan setiap bulannya kalian melakukan seperti itu. Yang saya katakan, mohon maaf, kalian sendiri adalah orang yang ekonomi menengah ke bawah. Belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya kerjaan, belum ada kerjaan yang jelas. Kalian, ya saya katakan ya, saya sih, termasuk saya juga orang yang kasarnya menengah ke bawah. Dan kita itu setiap kali dapat uang, setiap kali kita itu dapat cuan, dapat rezeki, kita itu bodoh sekali kalau kita sampai masih ngasih uang ke pinjol. Kita selalu bayar cicilan ke pinjol. Kenapa kalian seperti itu gitu loh? Kalian kok mau aja ngasih uang kalian ke mereka? Hasil kerja keras kalian, hasil usaha kalian yang setiap hari kalian usahakan, setiap bulan terima gaji tapi ternyata uangnya harus dikasihkan kepada orang yang sudah kaya. Kenapa kalian tidak ngasihkan ke tetangga kalian, ke anak kalian, ke saudara kalian, ke ibu kalian, ke orang tua kalian? Itu saya yakin jauh lebih bermakna daripada kalian harus selalu membayar pinjol. Artinya apa bang? Terus gimana dong bang? Artinya mulai sekarang jangan pernah takut yang namanya galbay pinjol, karena pinjol sendiri itu sudah kaya. Orang-orang di sana sudah kaya, orang-orang di sana sudah kebanyakan uang. Kalian sendiri sudah tidak punya uang, kerjaan belum jelas, belum punya mobil Pajero, belum punya Alphard. Kalian harus nyicil ke orang ke sana. Kalian harus ngasihin uang ke orang yang sudah punya Pajero, punya rumah mewah, punya Alphard 10 mungkin. Kalian mau aja gitu loh. Itu kan miris menurut saya teman-teman ya. Ini saya kasih tahu ya teman-teman. Ini total aset 101 pinjol tersebut yaitu mencapai 7 triliun dengan liabilitas mencapai 3,43 triliun dan kualitas 3,6 triliun. Startup pinjol menyalurkan pinjaman nilai totalnya itu mencapai 60 triliun teman-teman. Pinjol itu. Nah, yang jadi masalah adalah gini, pinjol itu segitu punya banyak uang, segitu punya aset yang berharga. Mereka itu yang di atas sana atau yang punya pinjol itu, pemilik pinjol itu sudah kaya raya. Kalian masih jauh. Kalian punya rumah aja belum, punya mobil Pajero aja belum, tapi kalian selama ini kok masih aja mau ngasihin uang ke mereka. Ya, ini jadi pertanyaan, kenapa sih sebenarnya kalian itu kok masih aja belum mau galbay pinjol? Alasan apa yang selama ini kalian gunakan karena tidak mau galbay pinjol? Kenapa? Apakah kalian itu sudah kaya juga, punya mobil Alphard atau punya rumah mewah atau punya gedung tinggi? Apakah kalian itu lebih kaya dari pemilik aplikasi pinjol atau seperti apa? Nah, ini jadi bahan renungan atau jadi bahan pertanyaan juga yang selama ini saya tekankan ke kalian ya teman-teman semuanya. Nah, ini kenapa kok kalian itu masih belum berani yang namanya galbay pinjol itu kenapa? Tadi sudah saya jelaskan, beritanya sudah jelas, yaitu dari tadi yang namanya beritanya dari One Kita ya teman-teman semuanya. Datanya sudah saya kasih, situsnya juga saya kasih. Kalau nanti saya coba kasih linknya di deskripsi, atau kalau kalian mau dokumennya lengkap, kalian boleh DM ke Instagram saya ya. Jadi selama ini
Pinjol di tahun 2023 itu meraup keuntungan ataupun labanya mencapai 4 triliun loh. 4 triliun itu bukan angka yang kecil, angka yang sangat fantastis, di mana penghasilannya itu dari bunga, dari biaya admin, dari biaya tetek bengek yang kalian kasihkan. Nah, masalahnya yang jadi masalah banget menurut saya adalah ketika kalian itu, kasarnya saya juga, kita yang orang kecil ini, orang yang tidak punya apa-apa, yang setiap harinya kerja, orang yang setiap harinya cuman bisa ngasihin uang 50.000, 100.000, mungkin 200.000 paling banyak, selalu memberikan uang atau penghasilan kita kepada para pinjol. Kok aneh loh teman-teman semuanya. Cobalah kalian sekarang itu ayo mulai beranikan diri kalian untuk melakukan galbay pinjol. Karena ya sekali lagi coba renungin di dalam diri kalian. Kalian itu masih punya keluarga yang kurang juga, ekonomi kalian juga mungkin belum stabil, keuangan kalian masih morat-marit, terus selama ini kalian harus bekerja setiap hari, usaha setiap hari, penghasilan kalian yang kalian dapetin dari keringat kalian, kalian kasihkan ke orang lain. Coba sekarang berpikir gini, mereka itu yang kalian bayar atau yang kalian kasih uangnya adalah orang-orang yang sudah kaya, orang yang sudah mapan, hartanya sudah melimpah. Kalian masih aja, daripada kalian itu ngasih orang yang sudah kaya, lebih baik kalian kasih keluarga kalian, kasih ke anak kalian, kasih ke istri, kasih ke suami, kasih ke tetangga, kasih ke orang tua kalian. Itu akan jauh lebih berarti teman-teman ya. Oke, jadi mulai sekarang kalian sudah tahu, mereka sudah untung banyak, mereka sudah menguras duit kita, mereka sudah habis-habisan merampok harta kita. Sedangkan sampai detik ini kalian masih mau aja dirampok, kalian masih mau aja dirampas uang kalian. Itu saya perlu tanda tanya ke kalian. Ada apa dalam diri kalian? Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan video ini bisa jadi renungan, mudah-mudahan video ini jadi bahan pertimbangan kalian yang sangat berat untuk melakukan bayar pinjol. Lakukan pinjol itu sebagai budak, jangan sebagai raja. Kalau kalian pinjol itu dijadikan raja, maka sampai kapanpun kalian, saya bukan mendoakan, kalian akan selalu kesusahan. Tapi memang apa adanya seperti itu. Kalian gak punya uang, akhirnya kalian gali lubang, tutup lubang. Kalian udah kerja, punya uang, harusnya ditabung, tapi malah bayar pinjol. Harusnya kalian mulai menumpuk kekayaan kalian, membangun ekonomi kalian, tapi malah kalian sendiri kasihkan uangnya ke orang lain yang sudah kaya. Ini pertanyaan yang mungkin agak sedikit membuat kalian berpikir, yang mungkin sedikit agak tidak mengenakan di hati. Namun di satu sisi lain juga saya itu pengen berharap kalian bisa ekonominya lebih baik, keuangannya tambah maju, dan kalian semakin kedepannya semakin bagus dalam bidang ekonomi kalian agar tidak terlilit lagi yang namanya pinjaman online teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa mengedukasi, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi semangat kalian untuk mulai melakukan galbay pinjol teman-teman semuanya. Karena tadi sudah saya sebutkan berkali-kali, jangan sampai pinjol itu dijadikan raja, tapi jadikanlah pinjol itu sebagai budak kalian. Oke, ya dan saya sendiri mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang tidak enak di hati, tapi ini demi kebaikan kalian juga. Saya pengen tutup dulu video ini, mudah-mudahan jadi renungan dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.